Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran guru hebat malam ini di kegiatan Pikon Budaya Positif CKP Angkatan 8. Budaya positif ini sangat bagus memang untuk diimplementasikan di sekolah kita masing-masing, ya. Nah, sebagai pengantar, saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tentunya menjadi bahan pertanyaan buat kita yang tentunya akan terjawab dengan sendirinya setelah mengikuti materi ini dengan tuntas. Nah, adapun materi budaya positif yang akan kita pelajari bersama malam ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, berikutnya keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma baru. Saya ulangi, perubahan paradigma. Ini kita coba apakah kita bisa mempengaruhi orang lain atau justru tidak bisa dipengaruhi. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ringkasnya begini, ketika seseorang menaruh di tangannya sesuatu, kemudian kita minta tolong dibuka kepalan tangannya, ya, bisa saja apakah mungkin kita bisa mempengaruhinya atau justru tidak. Kalaupun kita bisa mempengaruhinya, itu hanya semacam motivasi eksternal yang sifatnya sementara. Namun sesungguhnya yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, yang kita sebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau biasa juga disebut ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi sebenarnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sekali lagi, itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Pandangan kita dulu, bahkan mungkin sekarang, selalu kita berpikir seperti itu. Tapi itu hanya sebenarnya ilusi, karena itu sifatnya eksternal. Nah,
perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang kita harapkan. Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi di dalam mengontrol siswa kita di sekolah, tentu lebih bagus kalau menggunakan teori kontrol. Jangan stimulus respon. Lanjut. Nah, disiplin positif. Nah, inilah disiplin positif nanti yang bisa kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan sebelumnya sudah disebutkan juga mengenai hal ini. Di antaranya menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol atau teori pilihan, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi contoh yang kepalan tangan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya nantinya dalam melakukan segitiga restitusi tidak langsung memvonis anak kita bahwa itu salah. Saya terima dulu ya Ibu Eka untuk bergabung. Oke. Lanjut. Masih teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Demikian teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, kemudian makna disiplin. Disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi yang direkomendasikan di sini adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik itu biasanya hanya bersifat jangka pendek dan bahkan akan merusak untuk jangka panjang. Jadi yang direkomendasikan sekali adalah motivasi intrinsik. Nah, di dalam 5 posisi kontrol itu atau 5 posisi kontrol guru, di antaranya yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah itu hanya
bersifat motivasi intrinsik. Misalnya sifatnya hanya untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian posisi ketiga dan keempat, posisi kontrol ini, teman atau pemantau itu juga hanya motivasi ekstrinsik atau eksternal, di mana kedua motivasi ini hanya biasanya untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terbaik itu adalah posisi kontrol yang kelima, manajer. Karena ini untuk menghargai diri sendiri, ya, atau sangat menghargai nilai-nilai intrinsik kita. Selanjutnya kita melangkah saja. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau menurut Dr. William Glasser, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Sementara menurut Dian Goseng, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau internalnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sementara kita di Indonesia, dengan lahirnya kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila yang berisi diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita membuat suatu pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian masih motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya terima dulu ya. Oke. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal, ya, yang sifatnya sementara, ya, memberikan hadiah dan lain-lain. Termasuk di sekolah saya tadi pada saat kegiatan MPLS sempat memberikan bingkisan dengan menggunakan bahasa hadiah. Kemudian saya memberikan pemahaman bahwa tidak perlu pakai bahasa hadiah, kata hadiah gunakan saja cenderamata, ya. Karena untuk menghargai nilai-nilai intrinsiknya atau internalnya. Kalau hadiah itu
terkesan tidak menghargai, dan motivasinya sifatnya pada saat itu juga tidak jangka panjang. Yang ketiga, motivasi internal. Ini yang sangat bagus karena untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa? Jadi motivasi dari dalam untuk melakukan sesuatu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut beliau, merdeka ini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya bahwa untuk disiplin ini lebih baik diri kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri dengan motivasi intrinsik atau dari dalam, bukan karena orang lain, bukan karena adanya hadiah dan lain-lain. Jadi kita sendiri yang memerintah diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita yakini nilai-nilai kebajikannya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon, penelitian tahun 1993. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu akibat dampak dari penghargaan ini. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Misalnya yang pertama tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau anak kita diberikan hadiah yang sifatnya fisik, ini hanya akan berpengaruh jangka pendek, tapi merusak jangka panjang motivasi siswa, murid. Kemudian penghargaan itu menghukum dan seterusnya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi tetap kita memberikan apresiasi kebajikan kepada siapapun termasuk murid kita, tapi bukan dalam bentuk fisik. Ya. Misalnya kemarin saya perhatikan Ananda, lihat situasinya situasi apa pada saat menolong murid baru di kelas kita. Apa nilai-nilai kebajikannya, rasa empati. Kemudian saat situasi pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pembuka, saya menghargai kolaborasimu. Ini berarti nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian mengucapkan terima kasih saat situasinya pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau dimanapun, atau murid menghapus papan tulis. Kita mengucapkan terima kasih. Nilai-nilai apa di situ? Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Nah, ini
saya mencoba menyampaikan ke guru hebat tentang tayangan ini, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi, di mana di sini ada tindakan guru, kemudian hasilnya apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ini tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Baik, hukuman. Kita lanjut. Sebentar kita lihat pembuktiannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Baik. Hukuman. Rata-rata Hukuman, menjawab. Pak. Baik. Hukuman, Pak. Rata-rata menjawab hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Ada yang menjawab konsekuensi, Hukuman. ada yang menjawab hukuman. Baik, sebentar dicocokkan jawabannya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Baik, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Baik, ada yang menjawab hukuman. Rata-rata menjawab hukuman ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, mata pelajaran olahraga. Hukuman. Hukuman. Baik, luar biasa semua jawabannya guru hebat. Kita buktikan. Saya kira semua jawaban ada alasannya. Ya. Tidak ada jawaban yang salah karena masing-masing punya alasan. Ya. Mencatat 100 kali dan seterusnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Jadi bisa dilihat pada tayangan slide ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas tembang yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Dan seterusnya. Dengan melihat tayangan ini mungkin sudah bisa membedakan seperti apa itu hukuman, seperti apa itu konsekuensi. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit. Apanya yang sakit, fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Jangankan anak-anak, orang tua pun terkadang sakit fisik dan hatinya. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu perbedaannya ya. Jadi ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu yang lama. Mungkin masih ingat waktu masih di SD, ketika pernah
ber, diminta berdiri di depan kelas, angkat kaki sampai pulang, sampai membekas di pikirannya, masih teringat sampai sekarang. Itulah efeknya hukuman. Jangka waktu lama. Sampai sekarang masih teringat, Pak. Iya, masih teringat ya. Tapi Waktu dihukum sama iya, Saya tiada kuingat dok, tidak pernah kau dihukum Pak saya. Ingat Pak, waktu saya dihukum, kuinjaki sepatunya guruku, nah Saya trauma Pak. iya, akhirnya nah Saya cari tidak mau hukum itu, tapi saya perhatikan. iya. Jadi sepertinya sudah mulai dipahami seperti apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan berikutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan, sementara kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Contoh tadi, ketika anak terlambat ke sekolah, diminta untuk mengelilingi lapangan sepak bola, tapi bukan mata pelajaran PJOK. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, kalau anak terlambat ya cukup ditambah waktu belajarnya. Jadi pada saat istirahat tambah saja, kalau 15 menit terlambat ya ditambah waktu belajarnya, atau mengerjakan tugas selama 15 menit. Itulah konsekuensi. Kemudian kalau hukuman, perbedaannya lagi paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Berikutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk itu hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang selanjutnya, hukuman bisa muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara saja. Kita lanjut. Selanjutnya masuk ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin kata ini hal baru buat guru hebat, atau mungkin juga sudah ada yang pernah mempraktekkan di sekolahnya, walaupun hanya sebagian tanpa ada istilah restitusi, tapi secara prinsip sudah dipraktekkan walaupun mungkin tidak lengkap. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Tentunya menurut guru hebat ada juga mungkin pendapatnya yang kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Nah, selanjutnya ini masih tentang hukuman, kemudian disiplin. Nah, ternyata di sini kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, sementara disiplin itu termasuk identitas sukses. Mari kita lihat bersama-sama pada kolom hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman.
Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusinya termasuk merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid, sifatnya jangka pendek. Lalu restitusinya dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, jadi memberikan penguatan. Jadi restitusi itu sangat luar biasa untuk perkembangan positif anak-anak kita. Hukuman berdampak korban mendapatkan keadilan, jadi berdampak pada anak menjadi korban. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sementara kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi ada solusi yang lebih bagus kalau restitusi, yang nantinya ini akan kita bahas juga sebentar tentang segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Kalau ada ciri-ciri ini berarti guru hebat telah melakukan restitusi, walaupun mungkin belum menjadi segitiga restitusi, ya. Yang pertama, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi misalnya kalau sempat terjadi ketidaknyamanan antara murid dengan guru karena sesuatu hal, maka bisa diperbaiki dengan segitiga restitusi. Nantinya dapat menebalkan keyakinan nilai-nilai kebajikan murid, sehingga tercapai hubungan yang harmonis, yang nyaman, baik antara guru dengan murid maupun sesama murid. Kemudian ciri-ciri ketiga restitusi, tawaran bukan paksaan. Nah, di dalam restitusi nanti ada tawaran. Misalnya nilai-nilai kayak keyakinan apa yang kamu langgar, misalnya apa nilai-nilai keyakinan kamu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permasalahanmu hari ini, maka dengan sendirinya murid menemukan apa yang telah disepakati keyakinan kelasnya, yang telah yang diyakinkan menjadi solusi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi sangat luar biasa restitusi karena dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri, dapat menemukan nilai-nilai internalnya atau intrinsiknya ketika terjadi sesuatu yang dianggap mereka menyimpan dari keyakinannya, dengan sendirinya ditemukan solusinya berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya. Jadi waktunya masih tidak lama lagi ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi sekali lagi terima kasih karena masih bersama saya di sini ya. Lanjut. Kemudian ciri-ciri restitusi berikutnya,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasarnya murid nantinya dapat ditemukan, apakah kebutuhan dasar kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan lain-lain. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ternyata ini restitusi sangat bagus sekali ya dalam menemukan solusi. Seandainya bisa dipinjam istilah pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi bukan istilah kita itu di dunia pendidikan. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk menjawab ini, kita lihat bersama lagi tayangan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Nilai-nilai kebajikan apa di situ, guru hebat kira-kira? Yang pertama, Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bisa bila mengendarai kendaraan roda 2. iya, Keselamatan, Pak. iya, karena Keselamatan, keselamatan Pak. ya. Selamatkan. Karena kita punya keyakinan untuk selamat, ya, bukan karena takut sama polisi lalu lintas, ya, bukan karena takut ditangkap, tapi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nilai apa di situ? Nilai keyakinan apa kira-kira di situ? Kesehatan, menjaga Iya, kesehatan. Karena kita ingin sehat, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa nilai-nilai? Tanggung jawab. Ya, disiplin. Ya. Jadi yang terbentuk adalah keyakinan intrinsik kita, bukan karena pengaruh dari luar, takut pada polisi dan lain-lain. Nah, seperti itu nanti ya akan kita implementasikan di sekolah kita di dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas. Nah, ini empat lingkaran, ya. Ada peraturan kelas paling di dalam, kemudian ada keyakinan kelas warna hijau, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Maksudnya bahwa kalau kita umpamakan di satuan pendidikan, maka yang pertama paling luar pada ekosistem sekolah, kita membudayakan budaya positif, pembiasaan budaya positif, sehingga tercipta lingkungan positif. Kemudian tercipta lagi di dalam kelas keyakinan kelas. Kemudian ada peraturan kelas. Tetapi saya berpikir bahwa yang kita akan buat nanti bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Cuma dasar di dalam membuat keyakinan kelas nanti adalah kita menuliskan beberapa peraturan kelas yang nantinya kita ambil nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebajikannya, kebutuhan dasar manusia, kemudian menjadi keyakinan kelas. Ya, dulu disebut kesepakatan kelas
Nah, sekarang lagi diperbarui menjadi keyakinan kelas. Ya, ini tidak perlu diperdebatkan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ya. Namun untuk menguji Bapak Ibu sejauh mana pemahamannya ada apa ini? Ada yang hijau, ada yang latar putih. Di antara keduanya yang manakah ini yang termasuk keyakinan kelas? Yang dasar hijau atau yang putih? Yang hijau, Pak. Yang itu, Pak. Ya, tentu punya alasan masing-masing ya, mana yang termasuk keyakinan kelas. Iya, saya pun berpikir bahwa yang termasuk keyakinan kelas adalah yang dasar hijau, karena itu apa namanya, keyakinan ya muncul dari dalam, ya, Ya, dari dalam iya dari dalam diri, tepat waktu, iya, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. iya, baik, luar biasa, guru hebat ya. Nah, ini proses di dalam membuat keyakinan kelas, ya. Tentunya pertama adalah memunculkan apa namanya, nilai-nilai kebajikan, misalnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini nantinya tentunya menjadi kesimpulan terakhir dalam membuat keyakinan kelas, bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi ada nanti model T-nya dulu baru model Y-nya. Namun ini sesungguhnya nanti dipraktikkan baru apa namanya, lebih bagus lagi ya. Kita lanjut saja. Nah, ini pendalaman kegiatan keyakinan kelas tabel T dan Y. Jadi pertama diawali dengan menuliskan beberapa peraturan. Jadi diminta siswa menuliskan beberapa peraturan. Kemudian setelah beberapa peraturan dituliskan, misalnya peraturan kelas, kemudian dibuatkan kalimat positifnya, ya. Setelah ditemukan kalimat positifnya, dianalisis lagi apa nilai-nilai kebajikannya, kemudian apa kebutuhan dasar manusia di situ. Setelah itu disusunlah ada model T, model Y, kemudian setelah itu disusunlah yang mana keyakinan kelas yang akan disepakati bersama murid, ya. Jadi bukan kesepakatan guru dengan murid, tetapi keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas itu sendiri, jadi sesama murid. Lanjut. Nah, berikut ini contoh ketika kita nanti membuat keyakinan kelas. Jadi misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya ini, Bapak Ibu guru yang hebat? Mengembalikan buku tepat waktu. Mengembalikan buku tepat waktu. Jadi keyakinan apa yang ada di situ? Mengembalikan buku tepat waktu. Disiplin. Baik. Disiplin. Baik. Kita lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira Saling menghormati. Saling menghormati. Iya.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Ya, ada yang menjawab saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jadi keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Menghormati Dan orang lain bersabar. dan sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Keselamatan. Iya, Keselamatan dan kesehatan. keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Iya. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu yang semakin hari semakin hebat saja ya. Ya, saya lihat jawabannya Bapak Ibu yang hebat tepat ya. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Saya kira Bapak Ibu yang hebat mungkin pernah melalui hal ini dan masih tetap menjadi kebutuhan dasar sampai sekarang ya. Tidak mungkin hilang kecuali kalau sudah kasih sayang dan rasa diterima ya. Kemudian kesenangan, semua manusia maunya senang. Tidak ada manusia yang mau tidak senang. Penguasaan, kemudian kebebasan, bertahan hidup. Ya, yang pertama ya, bertahan hidup. Karena apa yang kita lakukan tentunya kita ingin bertahan untuk hidup. Kita bekerja untuk hidup ya. Beribadah pun juga untuk hidup ya. Minta kesehatan yang prima, saya kira untuk hidup. 5 posisi kontrol ya, ini 5 posisi kontrol ya. Yang kita masukkan di sini adalah kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Cuma selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana ya. Yang pertama ada namanya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Selanjutnya pemantau atau manajer. Nah, ternyata penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk identitas gagal karena counter dari luar. Sementara identitas berhasil atau sukses di sini bisa juga sebagai teman atau pemantau. Namun yang paling direkomendasikan di sini adalah manajer karena identitas ini berhasil dan sukses karena kontrol diri dari dalam atau menghargai diri sendiri. Nah, kalau penghukum misalnya kita menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Ya, itu baru menghukum secara verbal, belum menggunakan hukuman fisik. Kalau hanya terlambat atau tidak mengerjakan misalnya tugas, baru diminta berdiri di depan kelas, angkat kaki sampai pulang, itu penghukuman secara fisik. Tapi yang jelas tidak ada guru yang menghukum siswa dengan angkat 2 kaki ya. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah
Ia mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Bapak yang pernah bantu kamu? Sebagai temannya. Pemantau, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai peraturan? Itu pemantau. Kemudian manajer, apa yang kamu yakini? Nah, itu ya, sebagai manajer, karena solusi ditemukan berdasarkan keyakinan murid itu sendiri. Saya dapat simpulkan di sini yang direkomendasikan di sini adalah sebagai pemantau dan manajer. Demikian yang saya dapatkan pengetahuan ketika saya mengikuti materi ini ya. Paling bagus adalah manajer. Kita lanjut. Nah, apakah di sini apakah termasuk kontrol apa di sini 5 posisi kontrol ya? Ini pernyataan dari seorang guru yang sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan ini apakah posisi kontrol apa dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru? Yang pertama, guru hebat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Manajer Bapak Ibu. Penghukum. Oh iya, penghukum. Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, demi Ibu apa? Saya ulangi. Ayolah lakukan demi Bapak. Teman Pak. Teman. Pak. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya. Baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer atau Manajer. manajer? Kamu selalu yang paling terakhir kumpulkan tugas. Penghukum. Baik, kita lihat jawabannya. Jawaban guru hebat, benar semua ya. Ternyata sangat dipahami materi virtual malam ini ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ke materi terakhir ya, segitiga restitusi. Mengenai konsep tadi segitiga restitusi telah disampaikan ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan guru bersama murid ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, maka guru memberikan pernyataan kepada murid tentang permasalahannya. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau terlambat ke sekolah dalam menstabilkan identitas murid, bisa saja kita menyampaikan argumen, statement atau pernyataan kepada murid kita, kamu terlambat ke sekolah. Bukan kamu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat ke sekolah. Tidak langsung menyalahkan. Atau setiap murid pernah melakukan kesalahan misalnya. Kemudian setelah itu divalidasi.
apa validasinya kita bisa membuat pernyataan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau kita bisa memberikan pertanyaan, apa yang kamu lakukan ada alasannya kan? Ya, jadi tidak langsung menyalahkan, itu divalidasi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Setelah selesai itu kita menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini nanti muncul solusi dari murid sendiri berdasarkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa yang tidak terlaksana akhirnya menjadi bagian dari solusi. Apa pertanyaan pada bagian yang ketiga ini dalam segitiga restitusi dalam menanyakan keyakinan? Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau mungkin ditanya nilai-nilai keyakinan kelas apa yang tidak sesuai. Misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, akhirnya ditemukan solusi. Lanjut. Nah, ini semua langkah-langkah di dalam membuat segitiga restitusi. Sama tadi, ya. Jadi mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya pada tahap menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya, ya. Tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan, karena saya lihat waktu semakin berjalan terus. Kemudian di validasi kebutuhan juga saya telah menyampaikan tadi pertanyaan atau pernyataan apa yang seharusnya kita ungkapkan pada saat pada bagian ini validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir di dalam menanyakan keyakinan juga telah saya sampaikan tadi pada slide sebelumnya, pertanyaan apa yang seharusnya kita sampaikan dalam menanyakan keyakinan sampai ditemukan suatu solusi yang baik. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di SMP 11 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, salah satu sekolah di Kecamatan Ujung Lui. Ya, Bapak Ibu bisa luangkan waktu untuk jalan-jalan ke SMP 11 untuk berbagi pengetahuan, ya. Iya Pak. Ya, jadi
Ya, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Memang tidak ada suaranya Pak Yani. Sudah pur suaranya ini kecil Pi. Nggak boleh. Nggak bergerak video tak Pak. Oh, enggak bergerak. Tidak ada. Ani, lengket Ki. Suara. Nggak ada suara juga. Tidak ada suara. Jaringan mungkin. Nih. Baik, guru hebat. Demikian presentasi. Mungkin ada umpan balik mengenai apa namanya diseminasi budaya positif malam ini. Silakan. Silakan dirasain. Pak Ismail izin bergabung. Saya izinkan dulu ya. Oke. Ibu Irpi, ada umpan balik tentang ini? Mungkin ada umpan balik semacam masukan yang sifatnya membangun. Itu Pak yang aku yakin kelas itu Pak, karena itu selalu berubah-ubah dari kata kontrak, dari kata tertib menuju ke kontrak belajar, dari kontrak belajar berkembang lagi menjadi kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas itu berubah menjadi sekarang menjadi keyakinan kelas. Maksudnya apa yang menyebabkan selalu berubah-berubah Pak? Apakah ada dasarnya atau alasan lain sampai kata-kata ini berubah? Ya baik, analisis ya untuk Ibu Elvi dalam antrian ya. Bisa jawab Ibu analisis, apakah ada dasarnya berubah-ubah mulai dari apa kontrak kelas, peraturan kelas dan seterusnya.
sebenarnya di dalam membuat kita keyakinan kelas, masalah-masalah lain itu sebenarnya tahapan saja yang dilalui. Pada akhirnya tujuannya adalah keyakinan kelas yang disepakati. Jadi proses lahirnya keyakinan kelas itu dimulai dari misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan, kemudian diambil kalimat positifnya, dilanjutkan lagi yang lain setelah ada kalimat positifnya nilai-nilai kebajikan universalnya apa, selanjutnya kemudian ada langkah selanjutnya lagi, dan yang terakhir itulah yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang menjadi kesepakatan. Yang lainnya itu kalau boleh dikatakan hanya sebagai pemanis tahapan yang dilalui, dan pada akhirnya adalah keyakinan kelas lah yang nantinya kalau perlu dibuatkan dalam bentuk akan dipajang kelas dan ditandatangani bersama para murid. Jadi keyakinan kelas nanti yang menjadi kesepakatannya. Sekali lagi lainnya itu hanya tahapan yang dilalui. Demikian analisis. Iya Pak, siap Pak, sudah paham. Baik, terima kasih analisis. Umpan balik sebagai masukan. Oh iya, Ibu Elvi, silakan Ibu Elvi ya, Elvi Latif, betul, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya Pak, apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Baik, apa perbedaan tata tertib kelas dengan keyakinan kelas? Nah, dalam budaya positif ini yang direkomendasikan sekarang adalah keyakinan kelas. Dulu tidak ada namanya keyakinan kelas, hanya tata tertib kelas. Setelah kita mempelajari materi ini, maka tidak ada lagi tata tertib kelas tetapi keyakinan kelas. Namun begitu, tata tertib kelas yang ada sebelumnya ini tetap dimunculkan dulu sebagai embrio cikal bakal lahirnya keyakinan kelas. Dari tata tertib kelas ini kita ambil kalimat positifnya, kemudian nilai-nilai kebajikannya, kemudian kebutuhan dasar manusia, dibuatlah model T dan model Y-nya. Kemudian disimpulkan, apa kesimpulannya? Lahirlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah menjadi kesepakatan yang bisa saja dibuat dalam bentuk semacam spanduk, bukan spanduk, apalagi istilahnya itu ya, ukuran misalnya 40 kali 1 meter. Kemudian masing-masing ada yang bertanda tangan di situ supaya kalau masuk di kelas langsung lihat, oh ini keyakinan kelas saya. Demikian Ibu Elvi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Elvi. Satu lagi Ibu Hikmawati, saya lihat makin ceria walaupun sudah jam begini. Kalau saya Pak sudah jelas, tinggal kita akan tingkatkan dan mengimplementasikan nanti di anak-anak kita. Semoga harapan kita menjadi lebih baik lagi dengan adanya Merdeka Belajar. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu Hikmawati atas motivasinya yang sangat membangun. Beliau adalah salah satu guru terbaik di SMP 1 Bulukumba yang berada di sekolah penggerak terbaik di Kabupaten Bulukumba. Saya juga banyak menimba ilmu dari beliau. Terima kasih Ibu Hikmawati SPD.
Baik, karena sudah larut malam ya. Terima kasih banyak atas kehadiran guru hebat, menginvestasikan waktunya kurang lebih 2 jam dalam kegiatan virtual diseminasi budaya positif. Demikian, dan marilah kita akhiri kegiatan malam ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.